Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Pimpinan Wilayah Himpaudi Jawa Barat, yang terhormat Ibu Bupati selaku Bunda Faud Kabupaten Indramayu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu yang saya hormati, kepada Ketua PD atau Pimpinan Daerah se-Jawa Barat, kepada Laskar Himpaudi se-Jawa Barat yang saya hormati, dan pada pemirsa dimanapun berada. Yang pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya sehingga kita pada kesempatan sore hari ini dapat berjumpa, bertemu muka dalam rangka acara Ramadan Loving. Mudah-mudahan aktivitas pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan memberikan pertolongan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu diancungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa pada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua nanti benjang di yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, pada kesempatan ini tentunya kita sudah berada di 10 hari bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan Qidunar, dibebaskan dari api neraka. Dari awal kita dengan datangnya bulan Ramadan dengan rasa gembira dan senang. Man fariha bidukhul Ramadan, barang siapa yang merasa gembira dan senang merasa datangnya bulan Ramadan, harramalahu jasadu alan nar, maka mengharamkan Allah Ta'ala jasadnya dari api neraka. Kemudian ada juga man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa yang terdahulu. Pemirsa yang saya hormat dan saya muliakan, kita ketahui bahwa bulan penuh ampunan, bulan penuh ganjaran, dan di dalam bulan Ramadan itu ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu turunnya Al-Quran yang disebut dengan nuzul Quran. Dan 10 hari menjelang 10 hari bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Ibadah sehari lebih baik dari 1000 bulan, yaitu 80 tahun. Oleh karena itu mari kita cari, kita sambut, kita jemput malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang disuruh puasa itu orang beriman. Kalau tidak beriman tidak disuruh ongkon puasa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa terbagi 3 macam. 1, syaumul umum atau puasa biasa, yakni menahan makan dan minum serta hubungan seks biologis suami istri. Yang kedua, syaumul khusus, menahan diri dari perbuatan dosa, menjaga mata jangan sampai melihat sesuatu yang dilarang, menjaga telinga jangan mendengar suara-suara yang merangsang, menahan lidah supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang keji dan kotor, menahan hati ya supaya tidak mendendam, benci, iri dan sebagainya. Latihan ini akan mendidik menjadi orang yang bermoral, berakhlak dan berbudi luhur. Kalau kita perhatikan, ada orang yang merasakan kegersangan, rasa sosial, sehingga tumbuh semacam pendirian antara lain. Biarlah orang lain menderita, asal aku bahagia. Biarlah orang lain lapar, asal aku dan keluargaku kenyang. Maka dalam ibadah puasa ini terdapat suatu latihan kepekaan terhadap masyarakat, melatih kesabaran dengan berpuasa akan menumbuhkan rasa empati kita kepada seseorang, merasakan penderitaan orang lain, bagaimana tidak enaknya orang yang tidak lapar, bagaimana rasanya orang yang tidak makan, supaya kita merasakan untuk empati kepada orang lain, sehingga sadar bahwa kita itu bahwa orang miskin, bahwa orang lapar itu tidak enak. Walaupun kita tidak harus jadi orang miskin, tapi dengan kita latihan berpuasa, kita merasakan empati kita tinggi kepada orang-orang yang itu ya. Jadi kata Nabi, Nabi bersabda, kunul yadain wala takunul udunain. Jadilah 2 tangan, jangan menjadi 2 telinga. Kalau 2 telinga, ini pakai anting tiruan, ini juga ya, jadi orang yang iri. Tetapi kalau 2 tangan, tangan kanan ibaratnya orang kaya, tangan kiri ibaratnya orang miskin, orang kaya. Tangan kanan kalau mau salaman pakai tangan kanan ya. Kalau umpama menunjukkan sesuatu pakai tangan-tangan. Pokoknya yang enak-enak lah tangan kanan ya. Tetapi tangan kiri, masya Allah, kasihan ya, kasihan untuk yang tidak enak, membasuh kotoran-kotoran di tangan kiri. Nah, tetapi tangan kanan orang kaya itu merasa kasihan. Nanti kalau saya ada harta, ada kelebihan, akan diberikan kepada tangan kiri atau kepada fakir miskin, sehingga punya jam tangan dipakai untuk tangan kiri, punya cincin diletakkan pada tangan kiri. Itulah keakraban, keharmonisan kedua insan antara kaya dan miskin. Yang kaya janganlah bangga dan jangan membusungkan dada. Yang miskin janganlah bersedih dan jangan menyadari, karena derajat manusia di mata Allah hanya karena takwanya. Jadi orang kaya juga ujian imannya sampai di mana, orang miskin juga ujian orang itu. Antara orang miskin dan kaya harus sama, saling harga menghargai. Karena orang kaya tanpa orang miskin tidaklah ada artinya apa-apa. Oke, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir 10 Ramadan ini kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam